terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman dan terlebih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah khususnya hukum bisnis telah memberikan waktu dan meluangkan waktunya bersama-sama dengan kami untuk hadir pada saat ini. Sebelum kami melanjutkan pembahasan kami sebelumnya memperkenalkan diri. Saya atas nama Krisdayanti Halawa sebagai moderator dan sekalian penyaji pertama. Saya Libertina Laia sebagai penyaji kedua. Saya Yana Putri Laia sebagai penyaji ketiga. Saya Efrida Laia penyaji keempat dan notulen. Terima kasih. Sebelum kita masuk pada pembahasan, kami perlu memberitahu yang menjadi judul kami adalah Hukum Bisnis Waralaba dan topik kami Perlindungan Hukum para Pihak Waralaba. Langsung saja kita masuk pada pembahasan, yaitu Perlindungan Hukum para Pihak dalam Bisnis Waralaba. Pengertian perjanjian di sini dijelaskan, ada pengertian perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan harta benda antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi. Untuk lebih mendetail lagi, di dalam buku bab kedua buku 3 KUHP Perdata dengan menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih, yang artinya di sini dalam membuat perjanjian tidak hanya satu orang saja melainkan lebih dari satu orang. Dalam membuat perjanjian ada syarat-syaratnya. Dapat diketemukan dalam ketentuan pasal 1320 KUHP Perdata. Untuk sahnya perjanjian ada 4 syarat. Yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Kedua, kecakapan untuk membuat perjanjian. Ketiga, hal tertentu. Yang keempat adalah suatu sebab yang halal. Perlu kami memperjelaskan satu persatu. Kita kembali pada awal. Yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, yang artinya di sini pihak yang satu dengan pihak yang satu ini harus ada kesepakatan untuk berjanji. Terkecuali ada perjanjian yang seperti paksaan ini secara disengaja ataupun secara paksaan karena seseorang telah melakukan pelanggaran. Jadi dia dipaksa untuk melakukan surat pernyataan dan berjanji bahwa kesalahan tersebut tidak akan terulang lagi ke depannya. Yang ketiga adalah kecakapan untuk bertindak. Yang artinya di sini pihak yang berjanji ini harus ada kemahiran, kemampuan dalam mengambil keputusan dalam perjanjian. Ketiga, tentang hal tertentu dalam perjanjian. Maksudnya di sini telah diatur dalam pasal 1332 dengan pasal 1334 KUHP Perdata, berbunyi suatu perjanjian itu harus mempunyai sebagai pokok perjanjian berupa suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Yang terakhir, tentang sebab yang halal. Di sini sebab yang halal diatur dalam pasal 1335 sampai pasal 37, yaitu suatu perjanjian tanpa sebab yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau yang terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum. Pembahasan selanjutnya kami serahkan kepada saudari kami Libertina, kepada teman kami persilakan. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi kami. Sekarang kita masuk pada pengertian waralaba. Pengertian waralaba ini dijelaskan bahwa merupakan hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Perjanjian waralaba ini diterapkan pada pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba. Selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis dan pola waralaba dalam bisnis. Jenis-jenis dan pola waralaba dalam bisnis ini terbagi dalam 3 bagian, yaitu yang pertama, produk franchise. Produk franchise ini merupakan produsen yang memiliki kontrol penuh terhadap retail yang menjual produk miliknya, yang artinya sama seperti waralaba lainnya, di mana produsen memperbolehkan penerima hak menjual barang dari merek dan menggunakan hak cipta.
Yang kedua yaitu Business Opportunity Ventures, merupakan bahwa penerima hak wajib membeli kemudian menjual produk dari perusahaan tertentu. Yang terakhir yaitu Business Format Franchising, yaitu merupakan jenis waralaba yang termasuk waralaba yang terkenal dalam pelaksanaannya, yang artinya setiap perusahaan mempunyai metode dalam pemberian pilihan berupa bisnis kepada pemilik bisnis dengan catatan menggunakan nama dan merek dagang dari perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian waralaba. Kewajiban dari pihak fransisor adalah menyerahkan lisensi kepada fransisi, sedangkan yang menjadi haknya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, logo merek dagang. Yang kedua, format atau pola usaha. Yang ketiga, resep desain. Dan yang terakhir, hak cipta. Baik, selanjutnya materi kami dipaparkan oleh Yana Putri Laia. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi kami. Perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian waralaba, di mana pemberi waralaba sebelum membuat perjanjian waralaba dengan penerima waralaba harus menyampaikan prospektual penawaran waralaba kepada pemerintah dan calon penerima waralaba, di mana di sisi lain apabila terjadi kesepakatan perjanjian waralaba, penerima waralaba harus menyampaikan perjanjian waralaba tersebut kepada pemerintah, di mana berdasarkan alasan tersebut pemerintah kemudian menetapkan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba. Selanjutnya, secara garis besar pada umumnya perjanjian waralaba memuat sebagai berikut. Bagian A, hak yang diberikan oleh pewaralaba pada pewaralaba meliputi antara lain penggunaan metode atau resep yang khusus, penggunaan merek dan atau nama dagang, jangka waktu hak tersebut dan perpanjangannya, di mana wilayah kegiatan dan hak yang lain sehubung dengan pembelian, kebutuhan operasi bila ada. Bagian B, kewajiban dan pewaralaba sebagai imbalan atas hak yang diterima dan kegiatan yang dilakukan oleh pewaralaba pada saat pewaralaba memulai usaha maupun selama menjadi anggota dari sistem waralaba. Bagian C, hal yang berkaitan dengan kasus penjualan hak pewaralaba kepada pihak lain, di mana bila pewaralaba tidak ingin meneruskan sendiri usaha tersebut dan ingin menjualnya kepada pihak lain, maka suatu teks K perlu disepakati sebelumnya. Yang terakhir, hal yang berkaitan dengan pengakhiran perjanjian kerjasama dari masing-masing pihak. Selanjutnya, ada 7 peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan dengan franchise adalah 1. Pasal 1338 dan pasal 1320 KUHP Perdata. 2. Undang-Undang nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang. 3. Undang-Undang nomor 14 tahun 2001 tentang paten. Bahkan ada sampai 7 pasal. Jika memang teman-teman kurang mengerti, mohon dipertanyakan karena melihat durasinya. Selanjutnya, objek dalam perjanjian fransis adalah lisensi, di mana lisensi adalah izin diberikan oleh fransisor kepada fransisi. Berdasarkan kriteria tersebut, maka lisensi dibagi menjadi 3 macam, yaitu lisensi action kontrak, di mana pengertian lisensi action kontrak adalah perjanjian antara para pesaing yang bergerak dalam kegiatan yang sama atau memiliki hubungan yang erat, di mana sehingga disebabkan masalah-masalah teknis mereka tidak dapat melakukan kegiatan tanpa adanya pelanggaran hak termasuk hak memilih perindustrian dan dari pihak lain. Kedua, return kontrak, artinya perjanjian ini tampak dari luarnya saja sebagai perjanjian lisensi, di mana namun sebenarnya bukan perjanjian lisensi dalam arti sebenarnya. Perjanjian tersebut dibuat semata-mata untuk tujuan penyeludupan pajak dengan cara seolah-olah suatu cabang perusahaan
di suatu negara tertentu membayar royalti kepada perusahaan induknya di negara lain. Selanjutnya, analisis kontrak, di mana analisis kontrak itu adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang kuliner asal Singapura yang mengembangkan bisnis melalui waralaba. Baik, biar dilanjutkan teman kami Efrida lain. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan materi kami, yaitu mengenai analisis SWOT, di mana analisis SWOT itu adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Di mana fungsi analisis SWOT itu adalah untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan serta peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan. Di mana arti kekuatan bagi para pihak waralaba yaitu perjanjian yang dibuat para pihak, yakni pemberi waralaba dan juga penerima waralaba yang berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban. 2. Peluang, di mana arti peluang yaitu kesempatan untuk melakukan kegiatan ataupun aktivitas tertentu yang bisa mendatangkan manfaat dan keuntungan. 3. Kelemahan, ada beberapa kelemahan sistem waralaba, yaitu 1. Bagi pemberi waralaba, tidak dapat mendikte penerima waralaba, di mana jika ia mengadakan perubahan, ia harus berusaha memotivasi penerima waralaba agar mau menerima perubahan yang bersangkutan. 2. Harapan penerima waralaba sering terlalu tinggi, mengharapkan cepat mendapat untung yang besar sehingga pemberi waralaba harus berusaha keras untuk menurunkan harapan yang tinggi tersebut. 4. Ancaman, di mana arti ancaman itu adalah perlindungan hukum terhadap haki yang dimiliki oleh pihak pemberi waralaba akan dapat lebih terlindungi apabila dalam perjanjian waralaba mengatur tentang perlindungan haki secara spesifik. Masuk kita pada SWOT strategi. Yang dimaksud dengan SWOT strategi yaitu pola sasaran, maksud atau tujuan dan kebijakan serta rencana penting untuk mencapai tujuan yang dinyatakan dengan cara seperti menetapkan bisnis yang dianut atau yang akan dianut oleh perusahaan. Ada beberapa SWOT strategi, yaitu 1. Kekuatan internal. Strategi yang diterapkan di sini yaitu menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diverifikasi. 2. Fokus strategi. Yang diterapkan di situ adalah dengan meminimalkan masalah-masalah internal perusahaan sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik. Baik, terima kasih pembahasan kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikian hasil presentasi kami dari kelompok 4. Mohon maaf jika ada kesalahan, kami sangat minta maaf sebesar-besarnya. Saran dan kritik dan juga pertanyaan kami sangat mengharapkan dari teman-teman dan terlebih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah ini. Nanti jika memang ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Demikian saya ucapkan terima kasih.